Baiklah, saya akan membahas mengenai kasus effects of inhibitor development. Nah, di sini, 5-year-old boy is brought to the emergency department due to persistently swollen limbs. Past medical history, severe hemophilia A, routinely receives prophylactic factor A infusions. Current illness, earlier this week, he developed pain and swelling in the right knee. Symptoms have not improved despite frequent factors aid infusion. Physical examination findings are consistent with hematosis in the right knee. Concern development of factor VIII inhibitor is suspected. Laboratory evaluation patient's plasma is mixed with normal plasma from healthy patient without hemophilia. Questions: which laboratory result are most likely to be seen in this patient? Artinya adalah anak laki-laki 5 tahun dibawa ke IGD karena lutut bengkak terus-menerus. Riwayat penyakit adalah hemofilia A berat. Rutin mendapatkan infus faktor 8 profilaksis. Riwayat penyakit saat ini yaitu awal minggu ini pasien mengalami nyeri dan juga bengkak pada lutut kanan. Keluhan tidak membaik meskipun infus faktor 8 diberikan lebih sering. Pemeriksaan fisik adalah temuan sesuai dengan hematrosis pada lutut kanan. Kecurigaan diduga terjadi pembentukan inhibitor terhadap faktor 8. Evaluasi problem, plasma pasien dicampur dengan plasma normal dari orang sehat tanpa hemofilia. Pertanyaan, hasil laboratorium mana yang paling mungkin ditemukan pada pasien ini? A, yaitu di sini ya pokoknya indikatornya PT before mixing, PT after mixing, PTT before mixing, PTT after mixing. Jawabannya adalah B, yaitu PT before mixing normal, PT after mixing normal, PTT before mixing prolong, PTT after mixing dia prolong juga. Nah, penjelasan kasusnya yaitu di sini hemofilia A dengan inhibitor faktor 8, artinya anak ini punya hemofilia A, tetapi sekarang tubuhnya membentuk antibodi yang menyerang faktor 8 sehingga infus faktor 8 tidak lagi efektif. Apa itu hemofilia A? Hemofilia A sama dengan defisiensi faktor 8. Faktor 8 adalah bagian dari jalur intrinsik koagulasi. Jalur intrinsik diperiksa dengan PTT atau APTT. Jadi pada hemofilia A, PT normal, PTT memanjang. Nah, kenapa pasien mengalami hematrosis? Hemofilia A sering menyebabkan pendarahan dalam, terutama sendi lutut, sendi siku, sendi pergelangan kaki, dan juga otot. Pendarahan dalam sendi disebut hematrosis. Pada kasus ini, lutut kanan nyeri, lutut bengkak tidak membaik dengan infus faktor 8. Ini mencurigakan ada inhibitor faktor 8. Apa itu inhibitor faktor 8? Yaitu inhibitor faktor 8 adalah antibodi terhadap faktor 8. Pada pasien hemofilia A berat, tubuh bisa menganggap faktor 8 dari luar sebagai benda asing. Akibatnya tubuh membuat antibodi. Antibodi ini akan mengikat faktor 8, menetralkan faktor 8, membuat faktor 8 tidak bisa bekerja. Pendarahan tetap terjadi meskipun sudah diberi faktor 8. Jadi kuncinya dikasih faktor 8 tapi tetap berdarah sehingga curiga inhibitor faktor 8. Apa itu mixing study? Mixing study adalah tes dengan cara plasma pasien dicampur dengan plasma normal. Plasma normal mengandung faktor pembekuan lengkap termasuk faktor 8. Tujuannya untuk membedakan yaitu A, hanya kekurangan faktor. Kalau pasien hanya kekurangan faktor 8, maka plasma normal akan memberikan faktor 8. Hasilnya, PTT memanjang akan menjadi normal setelah mixing. B, yaitu ada inhibitor atau antibodi. Kalau ada inhibitor yaitu antibodi, pasien akan menyerang faktor 8 dari plasma normal juga. Hasilnya, PTT tetap memanjang setelah mixing. 5. Hasil pada pasien ini, karena pasien dicurigai punya inhibitor faktor 8, sebelum mixing PT normal, PTT memanjang, setelah mixing yaitu PT tetap normal, PTT tetap memanjang, maka jawabannya adalah B. Cara hafal cepatnya adalah hemofilia A, yaitu A, PTT naik. Hemofilia A menyebabkan faktor 8 kurang sehingga jalur intrinsik terganggu, menyebabkan PTT memanjang.
Mixing study, hafalan paling penting adalah korek sama dengan defisiensi. Doesn't korek sama dengan inhibitor. Artinya kalau PTT membaik setelah mixing maka defisiensi faktor. Kalau PTT tetap memanjang setelah mixing itu ada inhibitor. Nah, kenapa pilihan lain salah? Yaitu di sini pilihan A, PT normal, PTT memanjang normal setelah mixing, yaitu kenapa salah? Pilihan A menggambarkan defisiensi faktor 8 tanpa inhibitor. Kalau hanya kekurangan faktor 8, plasma akan menyumbang faktor 8 sehingga PTT menjadi normal setelah mixing. Tapi pada kasus ini, pasien tidak membaik meskipun faktor 8 ditambah, jadi kemungkinan besar ada inhibitor. Kenapa pas pilihan A benar? Yaitu benar pada hemofilia tanpa inhibitor, yaitu ciri adalah faktor 8 kurang, PT normal, PTT memanjang setelah mixing, PTT menjadi normal. Contoh kasus adalah anak laki-laki dengan hemotrosis pertama kali, belum pernah banyak mendapatkan infus faktor 8 dan juga bleeding membaik setelah faktor 8. Pilihan B adalah PT normal menjadi normal, PTT memanjang tetap memanjang setelah mixing. Kenapa benar? Ini menggambarkan hemofilia A dengan inhibitor faktor 8. Karena inhibitor dari plasma pasien akan menetralisir faktor 8 dari plasma normal. Jadi meskipun dicampur plasma normal, PTT tetap memanjang. Kapan pilihan B benar? Yaitu benar pada pasien dengan hemofilia A sudah sering mendapatkan faktor 8, pendarahan tetap terjadi meskipun dosis faktor 8 ditambah, curiga antibodi atau inhibitor faktor 8. Pilihan C yaitu PT memanjang, yaitu menjadi normal setelah mixing, PTT normal menjadi normal. Kenapa salah pada kasus ini? Yaitu pilihan C menunjukkan masalah pada jalur ekstrinsik, bukan jalur intrinsik. PT memanjang biasanya berkaitan dengan faktor 7, sedangkan hemofilia A adalah faktor 7, faktor 8, sehingga yang terganggu adalah PTT, bukan PT. Kenapa? Kapan pilihan C benar? Benar pada defisiensi faktor 7 tanpa inhibitor, yaitu PT memanjang, PT normal, PT membaik setelah mixing, bisa terjadi pada defisiensi faktor 7 kongenital, awal defisiensi vitamin K, awal terapi warfarin karena faktor 7 punya half-life pendek. Pilihan dia adalah PT memanjang setelah normal mixing, kemudian juga PTT memanjang normal setelah mixing. Kenapa salah pada kasus ini? Pilihan D menunjukkan ada defisiensi faktor pada common pathway atau banyak faktor pembekuan tetapi tanpa inhibitor karena keduanya membaik setelah mixing. Pada hemofilia A, PT seharusnya normal. Kapan pilihan D benar? Yaitu benar bila ada kekurangan faktor pada common pathway tanpa inhibitor, yaitu misalkan defisiensi faktor 2, defisiensi faktor 5, defisiensi faktor 10, defisiensi fibrinogen, atau kondisi kekurangan banyak faktor pembekuan yang terkoreksi dengan plasma normal. Pilihan E yaitu PT memanjang sehingga tetap memanjang setelah mixing, PTT normal menjadi normal. Kenapa salah pada kasus ini? Pilihan E menunjukkan ada inhibitor pada jalur ekstrinsik, terutama terhadap faktor 7. Ini bukan hemofilia karena hemofilia mempengaruhi faktor 8 dan juga PTT. Kapan pilihan E benar? Yaitu benar bila ada inhibitor terhadap faktor 7. Ciri PT memanjang, PTT normal, PT tidak membaik setelah mixing. Ini jauh lebih jarang dibandingkan inhibitor faktor 8. Pilihan F yaitu PT memanjang tetap memanjang setelah mixing, PTT memanjang tetap memanjang setelah mixing. Kenapa salah pada kasus ini? Pilihan F menunjukkan ada inhibitor yang mempengaruhi banyak jalur koagulasi atau common pathway. Pada hemofilia dengan inhibitor faktor 8 biasanya PT normal, PTT memanjang, jadi PT tidak seharusnya memanjang. Kapan pilihan F benar? Yaitu benar pada kondisi dengan inhibitor yang menyebabkan PT dan juga PTT sama-sama memanjang dan tidak terkoreksi. Misalkan inhibitor terhadap common pathway lupus antikoagulan tertentu, inhibitor faktor 5, yang antibodi yang mengganggu beberapa faktor koagulasi. Ringkasan persingkat adalah anak dengan hemofilia A biasanya PT normal, PTT memanjang. Kalau hanya kekurangan faktor 8, PTT membaik setelah mixing. Kalau ada inhibitor faktor 8, PTT memanjang setelah mixing. Karena kasus ini tidak membaik meskipun faktor 8 ditambah, maka paling mungkin inhibitor faktor 8. Jawaban adalah PT normal, PTT memanjang, dan juga PT tetap memanjang setelah mixing.